Halo semua, selamat datang kembali di Pertiwi Podcast by Dinda PRTW. Nah, hari ini aku bakal bahas informasi yang benar-benar highly requested dari pendengar-pendengar setia aku. Nah, kebetulan banyak banget nih pendengar-pendengar setia aku yang suka nanya ke aku kayak, gimana sih Kak caranya supaya kita itu bisa punya komunikasi yang baik? Gimana cara kita itu supaya bisa punya skill public speaking yang baik? Nah, karena banyak banget yang request nih untuk bisa meningkatkan kemampuan ataupun skill public speaking mereka, maka dari itu aku hari ini mau mengundang salah satu MC hits di Provinsi Bali. Langsung aja kita panggil, ini dia Dila Paramita. Hai Dila. Halo Dinda, halo. Halo. Hai. Apa kabar nih Dila? Baik nggak? Baik dong, setiap hari Baik. selalu baik. Selalu baik ya. Kayak dari ekspresinya, dari tutur katanya, bener-bener anak public speaking banget nih ya. Kayak selalu Waduh. gitu. Oke deh, Dila, aku pengen ngucapin terima kasih dulu nih karena udah sempetin waktunya untuk ikut podcast aku hari ini. Makasih banyak ya, Dila. Makasih banyak juga Dinda sudah mengundang Oke. aku. Oke nih, sebelum kita tahu lebih jauh tentang Dila nih, MC Hits Bali, aku pengen tahu dulu dong, Dila, boleh dong kamu perkenalan diri dulu nih ke teman-teman kita? Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama aku Dila Paramita, kalian bisa panggil aku Dila, Cidila, terserah senyamannya kalian aja. Dan saat ini aku masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Salam kenal semuanya. Oke, berarti Dila ini masih kuliah ya? Tapi udah Iya, bener-bener masih kuliah. udah dari kapan tuh, Dila mengenal dunia MC itu kira-kira? Jujur aja, sebelumnya tuh aku nggak kepikiran untuk jadi MC atau gimana, dan aku baru Oke mengenal MC itu sejak masuk kuliah. Awalnya itu oke. karena diajakin gitu sama Mmm. teman-teman, kayak gitu. Oke. Nah, kan aku tahu nih dari Instagram-nya Dila sendiri, itu Dila sering banget posting-posting dari zaman-zaman berapa tahun lalu tentang menang lomba debat, menang lomba pidato, ataupun ikut-ikut acara MC. Itu kan Dila berarti udah nyoba banyak banget jenis public speaking dong. Nah, itu gimana sih caranya Dila bisa kepikiran buat, apa ya, ibaratnya buat, ngerti public speaking, buat mau mencoba public speaking, itu gimana sih Dila? Kok bisa ada Nah kepikiran gitu? nah ini pertanyaan dari banyak orang banget nih ya. Iya iya Jadi, iya iya. sebelumnya, untuk public speaking yang pertama kali aku coba, itu Mhm, sebenarnya itu debat. Jadi waktu, debat, oke. SMP itu, aku suka nih sama orang. Oh, Jadi oke. orang itu heeh, Oke gabung oke oke oke. di ekstrakurikuler debat gitu. Oke Nah, oke. kebetulan ada teman aku yang ngajakin gitu untuk masuk Mhm, ekskul itu juga. Jadi aku mhm, ikutan. Awalnya tuh aku juga nggak bisa ngomong, kayak ya udah gagu aja gitu di depan gitu. oke Tapi oke. lama-kelamaan karena kita nyoba-nyoba belajar terus, akhirnya bisa kayak gitu. Itu awalnya. Oh, itu awalnya. Jadi sebenarnya ini kayak Mhm. bisa dibilang kayak nggak sengaja ya. Jadi Iya, nggak sengaja. karena ibaratnya ada yang cowok yang disuka, terus malah termotivasi untuk belajar lagi gitu ya? Iya. Oke, berarti boleh nih teman-teman dicoba. Jadi buat kalian nih, misalkan yang pengen belajar public speaking, mungkin coba-coba aja dulu ikut, perkumpulan ataupun ekstrakurikuler, kali aja ada mood booster kita lah ya di sana. Jadi makin semangat tuh Bener belajarnya. banget. Oke. Nah, Dila juga kan udah sering banget nih lomba, udah sering menang, udah sering juga bawa-bawa acara kemana mana. Nah, itu apa sih sebenarnya kendalanya dari, membawakan suatu skill public speaking sendiri itu apa sih kendala-kendalanya? Kalau masalah terbesar dari public speaker itu Mhm. pastinya keberanian ya. Berani nggak sih Keberanian, oke. ngomong di depan? Nah, itu yang Bener paling bener bener. susah dan paling Bener. besar. Nah, Mhm, ya kalau misalnya banyak orang pasti nanya gimana cara mmm. ngatasinnya kan? Ya cara ngatasinnya ya kamu emang harus belajar. Allah Iya iya, bisa karena bener. biasa kan, kayak Bener bener gitu. bener. Iya iya, berarti tips itu sebenarnya Practice lebih makes ke perfect. belajar. Iya, practice makes Heeh, perfect. Jadi, kalau pengen heeh, jago ya emang harus latihan gitu ya berarti ya di heeh. sini. Oke. Terus, kalau dari Dila sendiri nih, kan udah cukup lama berkecimpung. Sebenarnya Dila ini pernah menang prestasi apa aja sih di bidang public speaking? Boleh dong di-sharing sedikit nih ke teman-teman kita?
Kalau untuk public speaking ya, aku itu pernah menangnya itu di lomba debat sama di lomba pidato kayak Mhm. gitu. Aku belum ikut ini sih, maksudnya belum pernah ikut lomba kayak lomba MC kayak gitu atau newscaster gitu, aku belum pernah ikut sih. Mhm. Soalnya, di kuliah itu aku lebih ke arah lomba-lomba yang seperti Mmm. misalnya lomba bisnis, seperti karena aku Oke. background-nya kan fakultas ekonomi kayak gitu. Oke. Berarti udah pernah lomba ke provinsi juga dong, udah pernah ke nasional juga ya berarti selama pengalaman sejauh ini mengenal public speaking? Iya syukurnya iya pernah. Oke, mantap banget sih. Terus kalau Dila ini kan punya kemampuan public speaking yang bisa dibilang luar biasa lah di atas rata-rata. Nah itu gimana sih cara belajarnya? Apakah punya pelatih sendiri atau otodidak aja gitu belajar coba-coba sendiri di rumah? Kira-kira gimana? Untuk belajar masalah public speaking, Hmm, aku bisa bilang nggak punya pelatih ya, karena, oke. aku tuh belajar kayak learning by doing aja gitu, lihat-lihat orang gimana Hmm, sih mereka, membawakan speaking benar, mereka kayak benar. gitu. Hmm, Jadi, ya kalau misalnya seperti kayak misal ikut-ikut kursus public mm-mm. speaking atau ada mentor seperti itu, tidak. Jadi nggak punya mentor secara khusus gitu ya untuk ngajarin public speaking. Murni Hmm, karena belajar sendiri berarti ya? ya. Oke. Terus, kenapa sih lebih memilih bidang public speaking gitu? Kayak kenapa ibaratnya kan mungkin waktu SMP kan punya motivasi misalkan, "Oh, ada seseorang yang aku suka nih," gitu kan. Tapi kadang banyak orang Mhm, yang ketika setelah dia lulus nih misalkan udah nggak ada mood buster-nya lagi, dia tuh malah mhm. kayak, "Ya udah deh nggak usah belajar-belajar lagi." Kalau kamu kan beda kan, walaupun kamu udah lulus, udah Mhm, misah sama ah, orangnya, tetap aja kamu terus belajar, kamu tetap keep doing on the good heeh, track gitu loh. Itu gimana sih, kenapa bisa seperti itu? jadi gini, emang awalnya tuh aku masuk karena ada mood Iya, booster lah ya bilang emang, ada mood booster ya, heeh, oke. heeh, tapi ke depannya setelah aku coba, terus pernah lomba sekali, waktu itu lomba pertama kali, dan itu menang, kita, champion gitu, jadi kayak Mhm. langsung, "Wah ini dah, this is the one," gitu kayak Jadi kayak rasa passion-nya memang di situ ya? iya, I Oke. feel I was born to be a public speaker. Keren banget sih. Tapi kalau dari orang tua sendiri cukup support nggak untuk Dila ikut lomba-lomba atau untuk latihan tuh cukup di-support nggak? Tentunya cukup di-support ya, karena Oke. sampai sekarang pun, ya aku lancar-lancar aja gitu, nggak ada kendala dari orang tua, seperti itu. Oke. Oke, oke. Terus nih, aku tuh sering banget lihat permasalahan orang-orang di mana jangankan public speaking, dia kadang presentasi depan kelasnya udah takut, udah gugup, Oh, ngomong di depan mhm, orang tuh udah ngerasa nggak berani, udah nggak percaya diri. Itu mmm, dari Dila sendiri gimana sih caranya tips-tipsnya supaya kita tuh bisa berani lah ngomong di depan umum, supaya bisa nggak buyar lah pikirannya ketika di depan umum tuh ada nggak sih mhm. kira-kira tips and triknya gitu gimana? Kalau misalnya ngomongin masalah konteksnya berbicara masalah berani atau gimana cara biar berani, ya Mhm. kamu harus mengumpulkan niat, kamu harus punya Iya, niat untuk berani kayak gitu, emang harus oke. dari dalam diri sendiri kayak gitu. Nah untuk tips misalnya supaya kayak nggak buyar kayak gitu mungkin ya, kalau aku biasanya aku tulis catatan gitu apa aja yang mau aku Mmm, bilang gitu dan itu biasanya tuh kemampuan seperti berbicara agar tidak buyar itu biasanya tuh berkembang dengan sendirinya, oke. ketika kamu itu semakin sering melakukan hal itu, kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya emang kembali lagi ke praktis ya, maksudnya ke latihan latihan Mhm, latihan gitu, oke. Tapi pernah mhm, nggak sih punya pengalaman di mana ketika public speaking nih, di depan tiba-tiba mhm. buyar gitu, pernah nggak sih? Kayak tiba-tiba kayak gugup, jadi malah kayak nggak fokus gitu, pernah nggak sih Heeh, punya pengalaman kayak gitu? pernah pastinya. Semua public speaker aku rasa pernah, mengalami Mmm, hal seperti itu ya. mhm Aku pernah, mhm. waktu ya ini kita konteksnya di lomba lah ya, Iya, oke, di pernah lomba. sih heeh, di lomba itu jadi kayak, tiba-tiba aja waktu debat itu ada, lawan yang berbicara masalah hal yang aku nggak kuasai gitu. Jadi aku kayak Oke, bingung gitu mau jawab apa. Jadi ya akhirnya aku jawab sebisaku aja. Ya itu waktu masih newbie sih, waktu masih mmm, pemula-pemula gitu. oke, oke, oke. Tapi setelah itu kayak sekarang pasti udah mulai belajar lah, udah mulai bisa mengatasi hal-hal seperti Iya, itu, gitu ya. Kalau untuk mhm. ini, apa ya, ibaratnya event-event MC sendiri udah pernah ngisi di mana aja nih kalau dari Dila sendiri?
selama ini? Kalau event MC ya, Mhm, aku rata-rata, selama ini tuh ngisi acara kayak di seminar ininya kampus, kayak seminar oke. kampus, terus kayak apa ya, workshop gitu. Mhm, Terus kemarin juga sempat ini, apa namanya, nge-MC di, BI waktu acara mhm, program sosial Bank Indonesia, sama mmm. kemarin waktu ada kunjungannya DPR, aku juga dipercaya jadi MC kayak gitu. Belum terlalu Wah, banyak sih, kayak ya tapi lumayan untuk jadi pengalaman. lumayan lah kayak udah bisa ngisi di acara DPR, itu kan itu udah sekelas nasional dong. Padahal sebenarnya Kak Dila ini baru mulai di kuliah kan, tapi udah bisalah mau Iya, ibaratnya mau mencoba gitu. Tapi waktu SMP, SMA pernah nggak sih punya pengalaman MC juga atau bener-bener pas kuliah bener-bener baru pertama kali nge-MC tuh? literally pas kuliah, Oh sumpah iya? pas Berarti kuliah. bener-bener pas Heeh, kuliah baru nyoba ke dunia MC iya gitu ya? bener banget, mhm, Oke. Tapi tadi aku juga sempat dengar kalau Kalila ini tuh suka lomba di bidang entrepreneur ya, jadi di bidang kayak mmm, manajemen gitu. iya. Itu lombanya kira-kira gimana, Kak? Apakah pernah dapat prestasi juga kah? Terus itu lombanya kayak gimana sih modelnya? Apakah kita presentasi aja atau buat business plan apa gimana tuh, Kak? Jadi, untuk lomba di bidang bisnis, aku Mhm, ikut yang namanya business plan. Jadi, oke. kita itu propose suatu ide Mhm, bisnis, dan mhm, nanti kalau misalnya kita tuh buat proposal dulu untuk seleksi. mmm, Nah, kalau misalnya kita lolos ke tahap mhm. finalis, kita akan melakukan presentasi di situ. Dan Oke. kebetulan ya sudah pernah ini sih, sudah pernah, dapat achievement sih juga dari Oke. lomba-lomba itu. Boleh dong diceritain tuh di mana tuh kira-kira pernah juara di mana aja tuh untuk bisnis kalau yang bisnis plan sendiri tuh, kan di Heeh, luar MC nih bisa dibilang. heeh, iya. Kalau untuk bisnis plan ya, karena ini konsepnya tim, jadi bukan cuma Mhm, aku sendiri aja gitu. oke. Jadi, pernah di Universitas Brawijaya kemarin, dapet juara 2, terus di universitasku sendiri ada lomba nasional juga, itu dapat juara 2. Terus, Mhm. kemarin yang terakhir, untuk di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta itu kita champion, kayak gitu. Wah, keren banget sih. Heeh. Tapi baru nyoba bidang bisnis plan itu di kuliah ya berarti ya? Baru Iya, mencoba? baru kuliah. Heeh. Kalau aku lihat nih semua bidang public speaking yang Dila coba tuh kayaknya sering menang ya, maksudnya iseng nyoba bisnis plan bisa, nyoba MC bisa, jadi mungkin karena udah punya basic yang bagus di bidang public speaking, jadi ke mana aja masuk ya? Mmm, Lebih ke ini sih, karena dulu waktu debat, khususnya waktu mhm, pas SMA, iya, jadi pola pikir untuk menemukan sesuatu, mhm, menganalisis sesuatu tuh dibenarkan gitu loh. Jadi iya kayak iya iya diarahin iya, gimana sih yang benar, jadi bener itu bener. ke-apply di mana aja, kayak gitu. Jadi ya mungkin itu yang memperlancar, seperti itu. Oke, keren banget sih. Terus, kalau dari Dila sendiri nih, menurut Dila tuh penting nggak sih untuk belajar public speaking dan kenapa sih setiap orang itu sebenarnya harus punya skill public speaking tuh kenapa gitu kalau menurut Dila? Kalau misalnya ngomong penting nggak penting, kalau menurut aku penting ya. Mmm, Kenapa setiap orang harus punya? Karena setiap orang itu punya opini yang harus disampaikan, kayak gitu. oke. Jadi kayak, semakin kita besar, kita bakal semakin masuk ke dalam circle sosial namanya, Mhm, entah itu sosial dalam bener, lingkungan pekerjaan atau lingkungan profesional atau lingkungan di humaniora kita, lingkungan mhm, masyarakat. Nah, kalau misalnya kita cuman kayak bahasanya bahasa gaulnya sekarang diam-diam baik gitu, kayak iya iya iya, ya, jadi gimana dong sesuatu itu berjalan, sistem itu berjalan dengan baik, kayak gitu. iya Jadi kalau sih. kita nggak menyumbangkan opini kita, kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak Gitu. boleh ya jadi orang yang kayak cuma mager-mageran aja, nggak Iya, kayak bergerak, gitu. nggak Mhm, nyoba-nyoba, itu kayak nggak bener banget. Karena zaman sekarang mhm. itu sebenarnya ya kita adalah generasi yang harusnya mencoba dan berjuang gitu loh untuk dapatin itu semua, gitu berarti ya? We're agent of change. Iya, we're agent of change, bener banget tuh. Setuju, aku setuju banget sama kata-kata itu. Tapi kalau Dila sendiri nih, kan nggak tahu ya kalau misalkan aku di Bali itu udah sering banget nih dengar nama Dila sebagai MC Hits Bali, karena apalagi di kampus Udayana sendiri tuh kayak udah terkenal kalau ada acara-acara gede pasti Dila yang isi gitu. Bahkan Dila juga sering dapet kesempatan buat, ngisi acara-acara di luar kampus yang tipenya mungkin udah nasional ataupun seprovinsi Bali. Nah Dila, kira-kira apa sih sebenarnya tips-tips dari Dila nih supaya bisa jago MC gitu, ada nggak sih tips-tipsnya? Kalau jago MC ya, Mhm, pertama sih pastinya belajar ya, mmm, pastinya. Sama kayak, jangan ini, maksudnya kalau menurutku ya, mhm, pertama kamu tuh harus
experience dulu di sebuah acara gitu, gimana kayak Oke. berjalannya acara itu gitu Hmm. loh. Kayak misal pengalaman kayak pernah jadi panitia kayak gitu, pernah jadi panitia yang ngurus acara lah Oke. terutama. Jadi kayak dengan, pengetahuan itu kamu bakal bisa nge-run acara itu dengan baik gitu, karena kamu udah tahu jalannya acara gimana. Nanti kayak Hmm. masalah redaksional atau gimana, Hmm. itu bisa ngalir aja kayak gitu, Oke, oke, oke. sembari belajar kayak gitu. I see. Mhm. Berarti emang sebenarnya tuh kalau untuk menjadi seorang MC yang baik tuh pertama kita harus belajar dulu ya kira-kira acara tuh kayak Mhm. gimana sih rundown-nya, Iya, prosesnya gimana. Jadi begitu jadi MC udah paham tuh saya harus udah ngomong tahu. apa kalau kondisi kayak gini. Oh, oke, oke, I see. Mhm. Terus kalau dari Dila sendiri nih selama berapa tahun ini nge-MC, ada nggak sih pengalaman yang paling kayak diingat, pengalaman yang paling menarik yang kayak tak terlupakan tuh ada nggak sih? Selama nge-MC kira-kira? Yang tak terlupakan ya, Iya. mungkin ini kali ya, aku nge-MC di yudisiumnya fakultas gitu. Jadi Hmm. kayak, eee, ya karena gimana ya, aku tuh suka aja gitu kayak jadi bagian dari momen istimewanya orang-orang dan Hmm. menurutku yudisium itu adalah momen yang paling kayak, kayak gitu. Iya, 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 Momen iya. yang paling istimewa gitu kan Hmm. udah terakhir nih di kampus gitu. Hmm. Ya aku seneng aja di situ dan kebetulan kalau, konsep yudisium di kampus itu MC-nya itu pakai kayak, ya gaun gitu ya pokoknya Oh, cantik lah gitu. cantiknya pakai pakai dress rapi gitulah ya, kayak maksudnya nggak kalah sama Heeh yang wisuda juga gitu. heeh, Oke. gitu. Terus yang ini nih, Dil, aku punya pertanyaan terakhir buat Dila. Ada nggak sih nih tips-tips buat teman-teman kita nih di luar sana, buat generasi-generasi Mhm. muda kita, supaya nggak males tuh untuk belajar komunikasi, nggak males untuk belajar public speaking, dan maulah bergerak gitu loh untuk bisa, apa ibaratnya, memajukan dirinya. Jadi bukan yang jadi orang yang pasif. Ada nggak sih tips-tips ataupun kata-kata motivasi nih buat orang-orang yang Mhm. mageran, yang nggak mau belajar tuh? Boleh dong tadi Dila kasih kata-kata. Oke, ini simple aja ya. Mhm. Jadi kata-kata motivasi dari aku cuman Mhm. simple aja, aku nggak bisa Mhm. kayak, quoter-quoter Iya, iya, lainnya. iya, iya, iya. Jangan pernah takut untuk berbicara, karena berbicara adalah langkahmu untuk mewujudkan esensi dari manusia itu sendiri. Wah, Wih. keren sih. Ini yang dibilang nggak bisa buat kata-kata, ini sih gila kata-katanya keren banget, kayak langsung dicatat nih sama teman-teman pendengar setia kita nih, kayak quotes yang benar-benar berani gitu loh. Jadi ya emang kita sebagai generasi muda emang harus mau mencoba, berani berkata-kata gitu loh, jangan yang kayak Speak up. diem-diem aja. Speak up, Heeh, maksudnya ngomong itu gratis gitu loh, jangan diem-diem heeh. aja gitu, kayak kita semua punya hak buat ngomong gitu kan. Oke, Dila, aku pengen ngucapin terima kasih banyak nih, nggak kerasa. Kayaknya udah 15 menitan nih kita bincang-bincang sama MC Mhm. balik kita, Dila. Terima kasih banyak, Dila, sudah mau meluangkan waktunya. Hari ini Sama-sama. Ya, hari ini aku senang banget karena jujur aku dapat banyak banget informasi, dapat ilmu-ilmu juga mengenai public speaking maupun komunikasi. Dan aku juga pengen ngucapin terima kasih nih buat pendengar setia Pertiwi Podcast karena sudah mau nyempetin waktunya nih untuk mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga informasi tadi dapat menginspirasi kalian dan membuat kalian semakin terpacu lah, termotivasi untuk mau belajar dan belajar lagi. Itu dia tadi podcast kita hari ini. Dan see you on another episode of Pertiwi Podcast. Bye! Bye, bye-bye.